Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan ini ada di SMP kelas 8. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan keempat kali ini? Yang pertama kita akan membahas tentang pola bilangan Fibonacci, dan yang kedua adalah kita membahas tentang pola bilangan angka satuan. Oke, kita masuk ke pola bilangan Fibonacci. Di sini ada pola bilangan Fibonacci. Bisa kita lihat pola bilangan Fibonacci salah satunya yaitu 0, kemudian 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Di sini jika kita lihat bilangan ketiga yang satu kedua ini, satu yang di sini didapat dari jumlah bilangan ke satu dan kedua. Jadi kalau 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, untuk mendapatkan bilangan keempat didapat dari jumlah bilangan kedua dan ketiga. Untuk mendapatkan 2, kita jumlah dua bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2, 1 ditambah 1, 2. Oke, 3, dua bilangan sebelumnya dijumlah, 2 ditambah 1, 3. 5, untuk dapat 5 itu 3 ditambah 2. Oke, untuk 8, 5 ditambah 3. Oke, untuk ke 13, berarti 8 ditambah 5 dan seterusnya. 21 juga sama. 13 ditambah 8. Ya, berarti untuk selanjutnya bisa kita total dua bilangan atau dua barisan sebelumnya nih, dua bilangan sebelumnya. Jadi kalau ada pertanyaan, tentukan 3 bilangan berikutnya dari barisan yang di bawah ini, maka nanti 3 bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 89. Nah, dari mana bilangan-bilangan itu? Bisa kita lihat di sini. Yang selanjutnya kita tambah 13 dengan 21. Jawabannya adalah 34. Nanti untuk selanjutnya 21 kita tambah dengan 34, berarti nanti didapat 55. Ya. Kita tambah lagi 34 dengan 55 mendapatkan 89. Ini. Jadi 3 bilangan selanjutnya adalah 34, 55, dan 89. Itu adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, di sini ada lagi, tentukan 3 bilangan berikutnya dari bilangan yang sama nih. Fibonacci juga. Cirinya dua bilangan yang ini, bilangan ketiganya didapat dari dua bilangan sebelumnya. Bilangan pertama sama kedua. 0 ditambah 2, 2. Untuk mendapatkan 4 berarti 2 ditambah 2, 4. 6 itu dapat dari 4 ditambah 2. Dan seterusnya. Nah, nanti didapat itu 42, 68, dan 110. Kita lihat untuk mendapatkan bilangan selanjutnya itu kita tambah 16 dengan 26. 16 ditambah 26, 42. Nah, 26 ditambah 42 didapat 68 ya. Selanjutnya 42 ditambah 68 didapat 110. Jadi 3 bilangan berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci itu adalah 42, 68, dan 110. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah pola bilangan angka satuan pada perpangkatan. Jadi kalau perpangkatan, nanti di sini tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 ya. Jadi kalau perpangkatan ini bentuknya atau eksponen ya namanya. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, 3 pangkat 7. Nah, mereka nanti hasilnya kan yang ini nih, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187. Nah, di sini untuk menentukan angka satuannya saja. Nah, angka satuannya itu nanti membentuk pola-pola tertentu yang berulang. Contohnya di sini 3 pangkat 1 kan hasilnya 3. Berarti angka satuannya ya 3. Dia masih bentuk satuan di sini, belum puluhan. 3 pangkat 2 juga masih satuan yaitu 9. Nah, 3 pangkat 3, 27 memiliki angka satuan berupa 7. Ini kan 27 udah puluhan ya. 2 puluhan, 7-nya satuan. Jadi satuannya itu adalah 7. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya 81. Berarti satuannya 1.
3 pangkat 5, 243. Angka satuannya 3. 3 pangkat 6, 729. Angka satuannya 9. 3 pangkat 7, angka satuannya, hasilnya itu 2187. Angka satuannya 7. Nah, jadi angka satuan ini membentuk pola yang berulang. Mulai dari 3, 9, 7, 1. Nanti balik lagi 3, 9, 7, 1 dan seterusnya. Nah, angka 3 di sini nanti muncul ketika pangkatnya itu pangkat 1, kemudian pangkat 5 dan seterusnya, pangkat 9 ditambah 4 terus. Pangkat 1 muncul 3. Pangkat 5 muncul 3 juga. Kemudian pangkat 9 nanti muncul 3 juga, sama, muncul 3 juga. Nah, jadi angka 3 itu terjadi pada pangkat 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Kelipatan 4 dimulai dari 1. Nah, kemudian angka 9 itu muncul ketika pangkatnya itu adalah 2, 6, 10, nanti 14, dan seterusnya. Kelipatan 4, 18, 22, dan seterusnya ya. Nanti muncullah angka satuannya yaitu 9. Kemudian angka 7, angka satuan 7 itu muncul pada pangkat 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Nah, angka 1 muncul pada pangkat 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Dan di sini ada karakteristiknya atau ciri-cirinya jika 5, 9, 13 itu dibagi 4 maka menyisakan 1. Kenapa di sini 4? Karena mereka lompatnya lompat 4 ya. Dari 1 ke 5 tambah 4, 5 ke 9 tambah 4. Yang di bawah juga sama, selisih 4 cuma mulainya dari masing-masing ini 1, 2, 3, 4 yang berurutan. Oke, baik. Jadi kalau 5, 9, 13 jika dibagi 4 sisanya adalah 1, maka angka satuan yang muncul adalah 3. Ulang, jika pada pangkat 1, 5, 9, 13 itu mereka ketika dibagi 4 menyisakan 1, maka angka satuan yang muncul adalah 3. Oke, contohnya kan di sini tadi misalkan ada 3 pangkat 13 ya. Nah, nanti angka satuan yang muncul itu apa? Kita lihat di sini 13-nya. Nah, 13 itu ketika kita bagi dengan 4, sisanya apakah 1? Kita buktikan 3 ya. Kemudian 12. Nah, 1. Nah, sisa 1 ini menunjukkan bahwa nanti angka satuan yang muncul adalah 3. Ya. Dan seterusnya nanti kalau misalkan ketika dibagi 4, sisanya itu 2, maka angka yang muncul satuannya adalah 9. Nah, yang sisanya 2 itu nanti mulai dari 2 kelipatan 4. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, dan seterusnya. Nah, ketika nanti dibagi 4 menghasilkan sisa 2, maka angka satuan yang muncul adalah 9. Kalau 7, angka 7 itu angka satuan 7 akan muncul pada pangkat 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Atau ketika mereka ini pangkatnya dibagi 4 menyisakan 3. Kalau sisa 3 berarti nanti angka satuan yang muncul adalah 7. Nah, angka satuan 1 itu muncul pada pangkat yang pangkatnya 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, yang pangkatnya 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya ini ketika dibagi 4 tidak bersisa atau sisanya 0. Oke, contohnya kita mau misalkan ada 3 pangkat 24. Nah, nanti angka satuan yang muncul itu berapa? Kita bagi aja 24-nya. 24 dibagi dengan 4. Kan 6 ya jawabannya. 24 nih. Dikurang 0. Berarti sisanya 0. Kalau sisa 0 ini, maka 3 pangkat 24 nanti angka satuan yang muncul adalah
1. Ya, karena sisanya 0 berarti angka satuan yang muncul adalah 1. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan. Di sini tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, kita fokus sama yang pangkatnya 100 ini. 100 kita bagi dengan 4. Nah, ketika 100 dibagi 4 menghasilkan 25, sisanya 0. Karena sisanya 0, maka angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Nanti angka 1 yang muncul. Ya, paham ya? Oke, seperti itu. Ya, berikut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.